Badan kaku? Faktor Uya. Pegal dan cepat lelah? Faktor utuh. Susu kalsium biasa nggak bisa ngalahin faktor U. Minum Entrasol. Dengan ekstrak zaitun dan Profit Formula, bantu penuhi nutrisi harianmu. Entrasol. Dipersembahkan oleh Tunggu dulu, ada masalah? Gak ada masalah. Oke. Di tengah maraknya ujaran kebencian di media sosial, kemudian masih terdapat konflik bernuansa SARA, dan kemudian kita lihat juga negara kita sedikit terganggu ya, berkaitan dengan hubungan antara suku, agama, dan ini membuat kita prihatin. Tapi di tengah keprihatinan itu, Glenn, ada konferensi musik Indonesia di Ambon. Nah, ini yang kita akan ceritakan, apa hasil dari konferensi musik itu. Sebelum ke situ, Bung, kenapa rambutnya mesti gitu, Bung? Mesti tampilannya. Aduh, Glenn, ini untuk menyesuaikan topik, Glenn. Oh, gitu. Sebagai musisi kan kita harus gondrong. Nah, itu. Tapi musisi sekarang nggak gondrong lagi, Bung. Maksudnya ini zaman dulu ya. Tampilannya agak, casingnya agak scary, Bung. Menakutkan. Glenn pulang. Ya sudah lah, ini musisi zaman old, zaman old. Siap, ya. Ini saya bingung mau panggil Bung, Mbak, atau apa. Berani panggil Mbak. Glenn, jadi sebelum konferensi musik dalam rangka peringatan Hari Musik Indonesia, itu kan kita ketemu di Ambon, di Candy on Location itu. Nah, kemudian Glenn menyampaikan bahwa melalui musik ingin merekatkan kembali ya masyarakat Maluku yang terkoyak-koyak karena konflik waktu itu ya. Nah, boleh tahu apa yang dilakukan supaya mungkin sebagian dari penonton di rumah atau yang di studio waktu itu belum tahu. Konflik di horizontal yang pernah terjadi di Maluku atau di Ambon khususnya, itu memang masyarakatnya sendiri yang mempunyai inisiatif besar untuk bisa rekonsiliasi, dan memang perekat utamanya itu adalah kekuatan kebudayaan dan musik mempersatukan. Keren, karena yang terlibat itu juga anak-anak muda, bahkan ada sebagian yang memang jadi korban konflik ya. Itu ada yang memang ada yang korban konflik, ada yang memang mereka waktu itu juga masih kecil sekali gitu, dan sampai akhirnya ya waktu di Kick Andy on Location itu memang mereka generasi baru, Bung, generasi yang muncul dengan mindset baru, millennials lah ya. Baik, jadi menarik karena salah satu yang terlibat dalam kepanitiaan kemudian tampil adalah seorang anak yang ketika itu usianya berapa yang dia terjebak di dalam bus itu? Kalau sekarang dia usianya sekitar 21 tahun, Bung. Jadi dia waktu itu terjebak di tengah konflik itu dia masih masih di bangku SD. SD dan, gitu ya. Dan yang menarik, ini dia warga Kristen terjebak di tengah pemukiman Muslim. 10 hari kalau nggak salah harus bersembunyi di dalam bus. Tapi ternyata kemudian setelah diketahui oleh warga Muslim, itu malah dijaga, diselamatkan. Ibunya, bapaknya bahkan sudah menganggap dia udah nggak ada, udah meninggal. Tahu-tahu dibawa pulang ketika konflik sudah mulai reda. Itu indahnya sebenarnya. Luar biasa tuh, Bung. Nah, berdasarkan perjalanan cerita Glenn tadi, kemudian muncul konferensi musik Indonesia. Boleh tahu, Glenn, apa hasil-hasil utama yang dideklarasikan oleh teman-teman waktu itu? Poin itu sebenarnya ada 3 hal yang sangat penting sekali dibahas di konferensi itu selama 3 hari. Itu dari musik dilihat dari aspek ekonominya, kesejahteraan, dan hal yang berhubungan dengan bagaimana mengelola tata kelola musik, ekonomi. Kemudian yang kedua, musik dari aspek pendidikan. Dan yang ketiga, ini musik sebagai alat ketahanan kebudayaan. Oke, menarik. Sampai situ dulu, tapi sebelum kita lanjutkan, mari kita simak dulu liputan berikut ini.
Sejak dikeluarkan keputusan Presiden nomor 10 tahun 2013, Indonesia merayakan Hari Musik Nasional pada tanggal 9 Maret setiap tahunnya. Hari Musik Nasional ditetapkan karena musik dipandang sebagai ekspresi budaya yang bersifat universal dan multidimensional yang mempresentasikan nilai luhur kemanusiaan serta memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Dengan penetapan Hari Musik, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi insan musik Indonesia. Pada tahun 2018, dalam rangka Hari Musik Nasional diadakan Konferensi Musik Indonesia di Ambon dengan Glenn Fredly sebagai ketua komite. Konferensi ini dirancang sebagai forum konsolidasi musik nasional dalam memajukan ekosistem musik Indonesia. Puncak acara Hari Musik Nasional sendiri dirayakan dengan diadakannya festival yang dimeriahkan oleh musisi-musisi ternama Indonesia. Dengan meningkatnya perhatian bagi musik dan musisi lokal, diharapkan musik Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi kreatif Indonesia. Baik, di sini ada Mas Benz Leo dan Wendy Putranto. Ini satu seluruh segmen akan begini, Bung. Tergantung berapa banyak kutu yang masih tersisa. Oke, Mas Benz. Ya. Apa pentingnya konferensi musik di Ambon baru-baru ini? Menurut saya itu penting sekali karena selama ini kita tidak pernah membahas sesuatu secara detail per meja. Dan itu dibahas secara per kelompok-kelompok itu sehingga jadilah 12 butir yang kemarin diserahkan pada Bapak Presiden. Anda hadir di situ ya? Ya, kebetulan saya ada di tempat jurnalis, para jurnalis, dan salah satu di antaranya yang kita pertanyakan adalah bagaimana mungkin aktivitas lembaga pendidikan musik dalam bentuk kursus-kursus itu sampai ke pelosok. Tapi apakah gurunya itu kapabel untuk mengajar di sana? Ini salah satu yang kemarin kita bahas sehingga rasanya kok penting sekali untuk itu juga digarap secara profesional. Kalau dari kacamata Wendy, apa pentingnya konferensi musik di Ambon atau perayaan Hari Musik Indonesia? Selama perjalanan yang dibilang Glenn 50 tahun industri musik itu terjadi, semua sektor dari industri musik, semua pemangku kepentingannya itu tidak pernah duduk satu meja, tidak pernah merencanakan, tidak pernah mendiskusikan, tidak pernah membahas strategi dari industrinya sendiri, apa yang harus dilakukan, bagaimana masa depannya, apakah kesejahteraannya akan tercukupi nantinya. Jadi semuanya berjalan masing-masing. Nah, untuk pertama kalinya selama 72 tahun Indonesia merdeka, akhirnya para musisi dan juga para pemangku kepentingan itu duduk satu meja nih, Pak Andi. Dan kita bertemu di Ambon, kita bertemu di suasana yang sangat indah gitu ya. Karena bisa dibilang Ambon memang kota musik. Itu makanya benar-benar itu bersejarah banget konferensi musik ini karena memang tidak pernah sebelumnya pemerintah hadir di situ. Dan kali ini alhamdulillah pemerintah hadir. Ya, nanti kita elaborasi lagi. Termasuk ada teman-teman musisi sini juga bisa memberikan tanggapannya. Ada favorit saya, zaman saya, Sylvia Sarce. Di sini juga ada diplomat Indonesia kita, Pak Jauhari Oratmangun. Mau bilang Mas jadi nggak jadi. Ya, sebentar lagi mungkin dikirim jadi dubes di Tiongkok. Iya, nanti boleh juga berpendapat ya. Dan teman-teman yang lain. Baik. Nanti kita akan bahas lebih lanjut berkaitan dengan apakah musik bisa menjadi pemersatu bangsa kita di tengah ujaran kebencian, konflik bernuansa sara, dan juga dari perspektif ekonomi. Dan bagaimana ekosistem industri musik kita bisa dibangun. Kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Dipersembahkan oleh